Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu di Microsoft Office, lebih tepatnya masuk ke Microsoft Word. Nah, jadi Microsoft Word itu sendiri tampilannya seperti ini di PC ya, atau di laptop, mungkin di HP kurang lebihnya juga hampir seperti ini, cuma lebih kecil saja. Nah, fungsinya Microsoft Word ini sebenarnya untuk pengolahan kata. Misalkan kalau di sekolah itu bisa juga digunakan untuk membuat makalah atau membuat laporan atau pengumpulan tugas lainnya dalam bentuk pengolahan kata ya. Atau bisa juga dalam pekerjaan itu misalkan untuk membuat laporan juga bisa, membuat undangan juga bisa, membuat pengumuman juga bisa. Jadi masih banyak contoh-contoh fungsi dari Microsoft Word ya. Nah, di sini saya akan memberikan cara membuat makalah ya. Kurang lebihnya kita juga akan belajar mengenal tool-tool yang ada di Microsoft Word ya. Jadi bagaimana dasar-dasarnya, mungkin nanti saya akan menggunakan teks secara random ya, tidak dalam bentuk teks yang makalah, cuma formatnya dalam format makalah ya. Oke, mulai saja. Di sini pertama kali dalam makalah kita harus membuat judul ya. Nah, judul itu misalkan di sini saya tuliskan ini judul. Nah, judul ini lebih baik ya, ini lebih baik biasanya itu menggunakan huruf kapital ya. Jadi judul yang baik itu menggunakan huruf kapital. Ini judul misalkan. Nah, ini judul. Nah, judul ini sendiri biasanya itu kan ada di posisi tengah ya, atau center. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita blok ini tulisannya atau judulnya, kita masuk ke sini di menu paragraf ini ya, di sub menu paragraf, tepatnya di menu beranda, terus di sub menu paragraf, lalu kita pilih di sini yang center atau tengah ya. Nah, ini akan otomatis posisinya ada di tengah ya, tengah antara ukuran kertas ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita cek lagi. Judul itu biasanya kan ukurannya lebih besar. Nah, di sini ini kondisinya masih di blok ya. Nah, untuk pengubahnya kita masuk di menu beranda, lalu ke sub menu font ini ya. Nah, di sini untuk mengubahnya, di sini ada mengubah ukuran font ya, di sini. Nah, di sini kita pilih, di sini masih dengan format 11 ya tadi. Nah, di sini kita rubah. Biasanya judul itu ukurannya adalah 14 ya. Biasanya ya, ini ukurannya 14. Nah, ini sudah berubah ukurannya. Nah, teman-teman juga bisa misalkan mengubah jenis fontnya. Nah, mengubah jenis fontnya sama tadi yang kita mengubah ukuran tapi di sebelahnya. Nah, di sini kita pilih mengubah jenis font. Nah, font yang digunakan di sini banyak sekali ya. Yang disediakan itu banyak sekali. Tapi biasanya kalau menulis makalah itu biasanya di sini menggunakan Times New Roman atau Calibri ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih. Di sini saya pilih Times New Roman ya. Nah, di sini sudah ya, ini sudah ukuran 14, sudah menggunakan Times New Roman. Nah, di sini biasanya judul itu apa? Biasanya menggunakan huruf tebal. Nah, di sini masih tetap di sub menu font ya. Ini klik tombol yang ikonnya gambarnya B, huruf B atau bold tebal. Tinggal diklik. Nah, ini akan otomatis
tebal. Nah, tapi bagaimana cara untuk mematikannya biar nggak tebal lagi? Sama, posisinya masih di blok ya, tinggal di blok dulu. Nah, di sini tinggal di nonaktifkan. Nah, di sini otomatis tidak tebal. Nah, di sini saya mau nebalkan, saya aktifkan. Nah, di sini ada beberapa jenis font ya, bukan font tapi jenis icon yang fungsinya yang pertama yang gambarnya B, huruf B itu bold, itu untuk menebalkan. Di sebelahnya ada seperti huruf I besar tapi miring, ini italic yaitu miring ya, untuk huruf miring contohnya seperti ini ya. Nah, ini tinggal dimatikan saja. Nah, biasanya judul juga biasanya ada garis bawahnya. Ini ada pada jenis icon underline atau garis bawah yang gambarnya huruf U, di bawahnya ada garis. Nah, ini. Nah, di sini ada garisnya, dia akan mengikuti. Nah, di sini ada lagi di sini seperti huruf coretan ya. Ini dicoret, ini bisa, dan masih banyak lainnya, tinggal dicoba satu per satu. Nah, di sini saya sudah membuat format untuk judul ya. Terserah nanti teman-teman misalkan di makalahnya itu judulnya apa, tinggal formatnya menyesuaikan seperti ini ya. Oke, kalau sudah di sini kita enter ke bawah. Nah, di sini lihat kursor ini. Nah, kursor ini yang garis ketip-ketip ini masih posisinya ada di tengah. Nah, kita kembalikan lagi. Kita masukkan di menu paragraf ya. Di menu paragraf ini, di sub menu paragraf tadi yang kita untuk rata tengah atau center, ini ke rata kiri atau bisa juga kita matikan rata tengahnya. Nah, di sini sudah otomatis rata kiri. Nah, di sini kita misalkan mau mengambil dari Google, misalkan kalian cari misalkan referensi apa, misalkan mengenai makalah kalian. Nah, di sini misalkan kalian mau mengkopinya, nah caranya seperti ini, tinggal di blok ya, seperti ini, tinggal di blok, terserah. Ini saya blok sampai sini ya, saya blok ini. Nah, atau ini saya blok semua aja. Ini tinggal di Ctrl C ya. Untuk mengkopinya itu kalau di komputer atau laptop ya, itu tinggal tekan huruf di keyboard yaitu Ctrl plus C. Berarti Ctrl dan C itu copy, atau tinggal di klik kanan ya, klik kanan pilih salin. Nah, ini. Nah, di sini saat klik kanan di sini ada salin. Nah, di sini ada, nah ini Ctrl plus C, berarti Ctrl dan C ditekan secara bersamaan. Nah, kalau sudah kita salin, nah kita kembali lagi ke Word. Setelah kalian mencari referensi mana mengenai makalah kalian, tinggal di sini. Nah, tinggal ditempel. Nah, tempel ini di sini banyak formatnya. Nah, tinggal kalian cek mau seperti ini atau seperti ini atau seperti ini ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti formatnya menyesuaikan yang ada di website yang tadi kalian copy ya. Ini formatnya sama, tapi kalau saya lebih suka menggunakan yang ini, teks ya, teks only, atau yang ada huruf A nya ya. Nih, ini paste spesial nih. Oh, salah, bentar. Di sini kita pakai yang ini saja, yang sesuai yang sesuai dengan format yang tadi ya, ini. Nah, jadi tadi pastenya klik kanan, ini saya ulangi, klik kanan lagi lalu paste. Nah, kalau di sini biasanya ada tombol atau klik fungsi paste ya, nanti akan tertempel sendiri. Nah, di sini saya pilih ini. Nah, ini masih di sini. Nih, dah. Nah, ini sudah
Misalkan teman-teman nanti makalahnya ambil dari Google, menyalin dari Google, caranya sama, tinggal ini saya pilih teks random ya. Nanti teman-teman bisa terserah mau pakai seperti apa teksnya, karena itu makalah teman-teman sendiri ya. Nah, di sini nah, di sini nanti tinggal kalian ubah ya. Tinggal kalian ubah caranya. Nah, lorem ini masih bold. Nah, kita blok. Nah, di sini fungsi boldnya masih aktif, tinggal di nonaktifkan. Nah, ini sudah tidak tebal ya, sama dengan yang lainnya ini. Nah, di sini misalkan nanti teman-teman ini saya atur sebagai paragraf ya, paragraf awal misalkan. Nah, di sini kalau kalian menggunakan laptop ya, atau menggunakan laptop, di sini untuk biasanya kan kalau paragraf seperti ini. Nah, biar ini lebih otomatis, kalian arahkan kursor ini yang garis kedip-kedip ini arahkan ke sini di belakang huruf L ya, ini yang awal, karakter awal. Nah, tinggal diklik tombol tab pada keyboard ya. Nah, di sini kalau sudah ya, ini di tab tampilannya kan seperti ini kalau paragraf. Nah, di sini minusnya apa? Formatnya di sini masih di rata kanan ini masih kurang rapi ya. Ini lebih pendek, ini panjang, ini pendek, ini panjang, ini pendek, ini pendek. Nah, ini biar ini rapi ya, ini biar rapi, biar sejajar. Caranya seperti ini. Tinggal kita blok ini ya, kita blok. Lalu di rata kanan kiri. Nah, ini rata kanan kiri. Nah, ini tepatnya tadi yang kita rata tengah, tapi pilih yang garisnya rata kanan kiri ini ya. Nah, lihat di sini sudah rapi ya, sudah sejajar ya. Nah, di sini berarti formatnya ini paragraf pertama. Nah, di sini sudah rata kanan kiri, sudah rata semua kanan kirinya ya, ini sudah rapi ya. Nah, biasanya di sini untuk jarak ya, jarak antar ini. Nah, ini jaraknya, ini biasanya terlalu mepet. Nah, kalau di makalah biasanya teman-teman ini jaraknya 1,5 atau nanti ada pilihannya, kita coba. Nah, ini tinggal di blok biar lebih rapi. Nah, di sini masuk ke sub menu paragraf ya, di sini masih di menu beranda. Ini masuk ke sub menu paragraf. Nah, teman-teman di sini pilih yang ada di sebelahnya ini yang rata kanan dan rata kiri. Ini di sebelahnya ada seperti jarak ya, jarak antar paragraf dan garis. Nah, ini yang ikonnya, gambarnya ada tanda panah ke atas ke bawah, lalu ada garis-garis ini ya, seperti paragraf. Tinggal diklik. Nah, di sini pilih. Nah, di sini kan menyesuaikan nih. Saya pilih ke 1,0, ini menyesuaikan. Nah, di sini. Nah, di sini tinggal kita pilih mau yang mana. Nah, biasanya kalau makalah itu jaraknya 1,5. Nah, ini. Nah, di sini jaraknya sudah rapi ya. Jadi pembaca pun lebih enak ya. Nah, lebih enak di sini, lebih rapi, jadi bacanya itu mudah. Nah, di sini yang kurang lagi formatnya adalah ini masih kondisi blok, masih di blok ya. Di sini kan tadi judulnya kita menggunakan font Times New Roman. Nah, biar sama kita blok, masih sama kita blok ini ya, kita blok ini biar sama dengan judul. Kita pilih lagi di sini jenis fontnya. Nah, jenis fontnya pilih Times New Roman. Nah, di sini ukurannya terlalu kecil. Nah, pembaca itu biasanya kan kalau kekecilan barangkali pembaca itu ada yang orang tua, ya kan? Biasanya kalau orang sudah tua kan biasanya kan matanya agak minus, ya kan? Nah, di sini kita besarkan.
Nah, biasanya isi dalam paragraf itu ukurannya 12. Ini. Jadi judul 14, ya, judul 14 si paragraf ini isinya itu 12. Nah, itu. Nah, biasanya di sini ada subjudul. Nah, biasanya ini judul ya, biasanya kita bawakan lagi ini ke rata kiri ya. Ini biasanya ada subjudul. Subjudul ya, di bawah judul. Nah, di sini kan masih mengikuti format judul nih. Nah, tinggal teman-teman matikan saja huruf tebalnya sama garis bawahnya. Nah, biasanya ini saya spasi dulu. Nah, biasanya subjudul itu formatnya adalah ininya tebal. Ini tebal, tapi tidak ada garis bawah. Nah, ini ukurannya itu sama dengan paragraf. Ya, ukurannya 12. Cuma yang membedakan adalah ini diberikan tebal, format tebal atau bold. Nah, ini. Jadi ini judul dengan formatnya seperti ini, ukuran 14, subjudul formatnya hampir sama, cuma tidak ada garis bawah dan ukurannya adalah 12. Ini. Nah, baru nanti di sini isinya, ya. Nah, di sini sudah rapi. Nah, di sini tinggal teman-teman nanti apabila mengerjakan makalah atau suruh tugas membuat makalah, diusahakan formatnya dasarnya seperti ini ya. Jadi pembaca pun atau guru atau nanti dosen atau siapa itu paham. Oh, yang dimaksud makalah dari siswa saya seperti ini. Nah, jadi bacanya enak, rapi ya. Ya kan, kalau sini rapi. Nah, di sini kurangnya apa? Di sini judul dan subjudul ini jaraknya terlalu dekat. Nah, tinggal diberikan jarak seperti tadi. Ini di blok, lalu diberikan spasi ya, seperti tadi yang kita lakukan ini. Nah, kita lakukan seperti ini, cuma kita pilih di judul ini. Nah, di sini kita pilih lagi, pilih yang 1,5. Nah, di sini kan sudah kelihatan. Atau Pak ini terlalu dekat, ya udah tinggal ditambahkan aja 2,0. Ini sudah. Nah, ini sudah sejajar, subjudul dan paragraf sudah sejajar, sudah rapi. Nah, misalkan di sini kita membuat paragraf 2 misalkan. Oke, misalkan di sini. Ini misalkan teman-teman misalkan mau ambil dari referensi di Google lagi misalkan. Tinggal ambil saja ini ya. Tinggal di blok misalkan mana, terserah kalian referensinya di Google mana, tinggal di copy. Nah, tinggal di copy. Tadi copy caranya atau klik kanan salin ya. Lalu di sini kita enter, ini kan masih di sini nih, kita enter. Enter. Nah, formatnya mengikuti ini. Ya, mengikuti ini. Nah, di sini tinggal dipastekan saja. Nah, ini sudah otomatis. Atau saya ulangi caranya menggunakan Ctrl V kalau paste. Nah, Ctrl V. Ya, jadi untuk copy paste ini saya tulis di sini ya. Nah, untuk copy paste, untuk paste ya atau tempel paste atau tempel menggunakan Ctrl plus V. Nah, ini ya. Jadi Ctrl plus V. Maksudnya bukan kalian tekan tombol plus ya, bukan, tapi Ctrl V. Nah, ini Ctrl V. Jadi Ctrl kontrol tombol Ctrl bersamaan dengan V, lalu itu akan tempel. Nah, nanti akan dari hasil copy tadi kalian akan menempel di lembar kerja atau kertas yang ada pada Microsoft Word. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan langsung
senang dulu. Nah, di sini kita lihat, di sini formatnya masih berbeda ya. Dari paragraf 1 dan paragraf 2 ini formatnya masih beda. Nah, ini kita lakukan sama seperti tadi, kita blok paragraf 2 ini, lalu di sini ubah jenis fontnya ke Times New Roman agar sama, lalu ukurannya juga harus sama. Ini 12. Nah, jaraknya juga diatur spasinya. Nah, ini sudah 1,5. Ini ya sudah. Berarti di sini paragraf 1, paragraf 2 sudah sama ya. Jadi kalau seperti ini bahasanya enak, ya kan? Lebih mudah ya di sini. Nah, ini ya kan? Sudah enak. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kalian mau simpan, tinggal di ini masuk ke menu file lalu simpan. Ya, mau simpan di mana? Terserah. Misalkan di sini saya simpan. Nah, di sini saya pilih telusuri ya, tergantung nanti tampilannya. Nah, di sini. Nah, di sini kalian mau nyimpan di mana? Misalkan di dokumen juga boleh. Di sini ini mau dimana? Misalkan latihan. Nah, misalnya ini makalah. Judulnya apa? Nama filenya. Makalah. Misalkan Simkomdik. Nah, terus namanya siapa misalkan, atau nama filenya nama kalian juga bebas. Ini tinggal diklik simpan. Nah, nanti kita sudah berhasil membuat makalah dengan format judul yang rapi seperti apa, subjudulnya seperti apa, paragrafnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, biasanya gini, ada makalah yang bentuknya ada misalkan urutan, misalkan 1, 2, 3, atau ada simbol-simbolnya. Misalkan gini. Saya ambil dari sini, lanjutan paragraf 2 ya. Nah, di sini misalkan contoh, ini misalkan aja ya, contoh terdapat pada bagian bawah, misalkan tanda titik 2. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa contohnya ada di bawah, misalkan seperti ini. Jadi diusahakan misalkan tadi setelah enter ya, ini enter misalkan ke bawah, misalkan jatuhnya seperti ini, sama sejajar dengan yang rata kiri. Ini atau tadi tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini tidak masalah, atau seperti ini tidak masalah. Nanti biar formatnya rapi secara otomatis, teman-teman tinggal pilih tadi di sini ya, yang di paragraf yang di rata kanan kiri ini ya, masih di sub menu paragraf. Di sini ada penomoran atau numbering, namanya itu numbering. Nah, ini yang bentuk ikonnya itu gambarnya ada angka 1, 2, 3 yang ada garis-garis seperti paragraf ini. Ini namanya numbering, tinggal dipilih. Nah, di sini kita mau pilih yang seperti apa formatnya. Misalkan 1, atau satunya pakai 1 titik, atau ini 1 tutup kurung, atau pakai Romawi, atau pakai alfabet yang besar atau kecil. Ini banyak contoh-contohnya. Misalkan di sini saya pilih yang pakai angka ini, misalkan. Tinggal diklik. Nah, tampilannya kan seperti ini. Misalkan teman-teman mau ada tiga contoh, misalkan ini contoh 1. Nah, biar otomatis tidak perlu melakukan itu lagi, tinggal di enter. Nah, otomatis yang kedua juga tampil secara otomatis, sudah rapi ya. Ini misalkan 2. Nah, enter, otomatis 3. Nah, ini otomatis. Nah, misalkan saya mau lanjut ke paragraf 3, Pak. Nah, oke, kita lanjut ke paragraf 3. Enter. Tapi di sini muncul angka 4. Nah, ini gampang, tinggal dihapus. Nah, hapus. Nah, sudah benar di sini ya kan, ini sudah sejajar. Nah, hapus yaitu pakainya backspace ya. Letaknya ada di sebelah kanan keyboard bagian atas ya. Itu
Misalkan kalian mau lanjut di paragraf 3, misalkan ambil referensi lagi, misalkan di sini saya pilih yang ini, misalkan. Nanti teman-teman bisa pilih terserah ya. Ini kita pastekan lagi atau tempel lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini sama seperti tadi, kita atur saja. Ini tinggal di tab ya. Nah, ini tinggal di tab biar sama ya. Tinggal di tab biar sama seperti ini. Mau tab 1 kali. Kalau tadi saya tab 1 kali, dia mengikuti urutan ini, numbering ini. Tapi saya mau urut seperti ini, tinggal di tab lagi 2 kali. Nah, ini sama sejajar ya. Nah, ini tinggal sama seperti tadi paragraf 2, tinggal di ini saja. Nah, di blok tadi apa? Ubah jenis fontnya, jenis ukurannya 12. Nah, ini sudah. Lalu jaraknya atau spasinya 1,5 sudah benar. Nah, ini. Lalu paragrafnya jangan lupa rata kanan kiri ini ya. Nah, ini sudah rapi, sudah. Pak, misalkan saya mau pakai simbol, misalkan. Nih, ini kan mengikuti ya, lembar keduanya mengikuti langsung. Misalkan di sini saya mau pakai simbol, Pak. Simbol itu seperti ini. Misalkan ini tapi 1 2 3 tapi pakainya titik misalkan. Ini bisa atau nanti pakai simbol, kita lihat ada apa aja simbolnya. Ini misalkan seperti ini. Nah, tinggal lah posisinya tinggal diklik yang tadi numbering tapi di sebelahnya ya. Ini pakainya bullet numbering ya. Jadi pakainya simbol. Nah, ini tinggal teman-teman pilih ya. Mau pakai yang mana misalkan saya pilih yang checklist ini. Nah, ini sama seperti tadi, tinggal di 1 kayak gini, 2 ini, 3. Nah, ini. Nah, misalkan saya mau lanjut lagi ke paragraf 4, Pak. Seperti tadi, kalau kita enter muncul, tinggal dihapus. Nah, sampai garis ini, yang garis ketak ketik ini atau kursornya ini sejajar dengan paragraf sebelumnya, ini sejajar, jadi rapi, lihat kan, rapi ini. Nah, Pak, tapi misalkan gini, saya mau dari ini contoh 1, misalkan saya mau enter, tapi enter ini saya nggak mau ada simbolnya. Kalau saya enter seperti ini kan ada simbolnya, ya kan? Nah, tinggal di gini pakainya biar nggak muncul simbol seperti ini. Caranya tekan tombol shift ya pada keyboard, shift lalu enter. Nah, di sini kan nggak ada simbolnya nih. Nah, tinggal pakai keterangannya apa misalkan. Nah, di sini keterangannya apa tinggal diisi. Nah, ini jadi rapi, nah, sejajar. Biasanya membuat makalah itu kan kalau yang masih bingung, masih berantakan. Nah, kalau seperti ini kan sudah rapi, lihat. Ini lihat 1 keterangan. Nah, itu caranya. Ya, jadi ini rapi. Nah, ini cara membuat makalah dengan format yang rapi ya. Tinggal nanti kalian mau memodifikasinya, yang penting rapi. Pak, misalkan saya mau ini huruf satunya ada warnanya. Oke. Diubah warnanya di sini ke menu font, sub menu font. Ini di sini kan seperti tadi yang ada bold, garis miring, underline, yang ada garis bawahnya yang di judul itu. Kalian pilih di sini yang huruf A, ya huruf A, tapi ada garis kotak merah di bawahnya. Nah, tinggal dipilih warnanya mau yang mana. Ya, ini mau warna mana, terus pilih misalnya ini. Nah, ini cara mengubah warna font. Atau bisa juga misalkan, Pak, saya mau huruf ini yang 1 ini, kata 1 ini atau kata keterangan ini kita blok. Tapi tadi syaratnya di blok dulu ya kalau mau mengubah ya. Ini, misalkan saya mengubah ini. Pak, saya mau di tulisan keterangan ini backgroundnya warna kuning. Bisa. Nah, di sini tinggal cari yang background. Nah, misalkan di sini, nah ini posisinya klik icon yang ada di sebelahnya font ya, yang tadi merubah warna font ini, yang ada huruf AB, yang ada gambar kuas ya, lalu ada kotak bawah warna kuning ini. Nah, ini kalian pilih yang mana, misalkan ini. Nah, ini. Nah, ini.
Jadi ini contoh, misalkan ini mau memodifikasi, ini terserah. Tapi kalau mau mengembalikan lagi tinggal dikembalikan ke warna putih atau tanpa warna, no color. Nah, ini. Ya, nah, selesai. Tadi caranya kan masih merah nih. Kalian blok dulu seperti ini, di blok, lalu no color atau warna putih. Udah. Jadi ini rapi ya. Ya, ini kan rapi. Jadi bacanya itu enak. Sang pembaca itu nanti enak. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kalian mau cetak, mau kalian kirim ke email, mau ke apa, ini sudah bisa, sudah rapi. Ya. Nah, ini sudah. Ini kalau sudah, tinggal di save lagi. Jadi, kalau misalkan tadi kan saya sudah save, ini kan misal tadi kan sudah saya rubah nih, ada yang saya rubah tadi seperti ini kan, belum ke save lagi, tinggal di pencet CTRL S ya. CTRL S tadi, huruf S, atau bisa juga klik file lalu simpan. Nah, ini berarti sudah tersimpan atau sudah diperbarui. Nah, mungkin itu materi dari saya ya untuk belajar Microsoft Word dengan kasus membuat makalah. Mungkin itu dari saya. Kalau misalkan ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau discuss, tinggal discuss dengan saya, tidak masalah. Mungkin itu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.